Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih belajar seputar basis ya, yaitu mengenai operasi hitung basis. Jadi dalam operasi hitung itu kita belajar mengenai yang namanya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, begitu ya. Oke, nah sekarang kita mulai dulu dari penjumlahan suatu basis. Ya, kita langsung saja masuk ke contoh. Misalkan di sini misalkan contoh yang pertama, kalian diminta untuk menjumlahkan 354 ditambah 729 ya. Ini artinya di contoh yang pertama, karena di sini tidak tertulis basis, itu artinya adalah basis 10 gitu ya. Nah, dalam menjumlahkan ini itu penjumlahannya seperti biasa kalau kalian menemukan dalam penjumlahan sehari-hari begitu ya, dijumlahkan saja karena ini kan basis 10 ya. 4 ditambah 3 kan 13, disimpan di sini ya, berarti 8. Ini 10 gitu ya, maka di sini hasilnya adalah 1083 kalau di dalam basis 10 itu ya penjumlahan biasa. Oke, nah sekarang kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Kita diminta untuk menjumlahkan 2341 basis 5 ditambah dengan 3432 basis 5. Oke, kalau tadi itu adalah basis 10, artinya seperti biasa. Nah, sekarang bagaimana kita menjumlahkan kalau di dalam basis selain basis 10? Nah, ini cara menyelesaikannya begini, 2, 3, 4, 1, kita tulis seperti biasa. Kita penyelesaiannya dengan cara bersusun biasa ya. Ya, sehingga di sini 3, 4, 3, 2, basisnya 5. Kita tambahkan. Nah, sekarang cara menjumlahkannya begini. 1 ditambah 2 di dalam basis 5 itu hasilnya adalah 3. Kita tuliskan 3 karena dia masih di bawah angka ini, masih di bawah angka basis. Ya, kita tuliskan 3 karena angkanya masih di bawah angka basis. Oke. Nah, sekarang 4 ditambah 3 itu kan 7. 7 sudah di atasnya basis 5. 7 posisinya sudah lebih besar dari 5, sudah lebih besar di basisnya. Artinya kita ubah dulu ke dalam basis 5. 7 kita ubah dulu ke dalam basis 5. Sehingga di sini 7 itu kalau di dalam basis 5 ya, 7 kalau di dalam basis 5 artinya kan 5 ya, kita menggunakan 5 dikalikan 1 ditambah 2. 7 di dalam basis 5 bisa dituliskan 5 dikalikan 1 ditambah 2 begitu ya. Artinya di sini kita tuliskan yang ini. Yang sisanya ini, yang 2 ini. Kita tuliskan di sini 2. Oke. Ya, yang kita tulis yang bagian ini ya, 2. Kita tuliskan di sini. Oke. Nah, sekarang satunya ini itu kita gunakan sebagai simpanan di sini. Kalau kalian menjumlahkan biasa terus disimpan di atas gitu ya, itu kita simpan di sini ya. Oke, sehingga hasilnya begini. 3 ditambah 4 kan 7. 7 ditambah 1 kan 8. 8 itu kalau dalam basis 10. Nah, kalau di dalam basis 5, 8 itu artinya adalah 5 dikalikan yang mendekati 8 ya. Yang mendekati 8 itu kan artinya 5 dikali 1 ditambah dengan 3 gitu ya. Yang mendekati 8. Sehingga di sini kita bisa tuliskan yang tulis kita ini di sini 3 kita tuliskan di sini. Ini kan 1 ya. Satunya kita tuliskan sebagai simpanan di atas. Oke. Terus kemudian kita jumlahkan 3 ditambah 3 kan 5. 5 ditambah 1 6. 6 posisinya masih di atasnya 5. Basis kita bisa ubah lagi ke dalam basis 5, artinya 6 itu kan 6 itu 5 dikalikan 1 ditambah 1. Artinya yang mendekati 6 itu berapa? 5 dikali berapa yang mendekati 6 kan gitu ya. 5 dikali 1 ditambah 1 kan gitu ya. Maka di sini 1 kita tuliskan di sini. 1 ini kan tadi sebagai simpanan ya, sebagai simpanan di sini gitu kan. Maka kita tuliskan lagi di sini 1. Karena kan sudah tidak ada angka lagi. Maka hasilnya adalah 11323 di dalam basis 5. Ini hasilnya. Gitu ya. Oke, sekarang saya berikan contoh lagi supaya lebih bisa dipahami. Oke, sekarang kita punya contoh dalam basis 7.
Kita susun dulu dengan cara bersusun 5, 6, 4, 3. Ini basis 7 ditambah 4, 5, 3, 6 dalam basis 7. Kita jumlahkan gitu ya. Oke, ingat ya, kalau masih di bawah angkanya, misalkan di bawah 7, kita tuliskan biasa. Tapi kalau sudah 7 atau di atas 7, maka kita uraikan dulu gitu ya. Oke. Nah, sekarang 3 ditambah 6 itu kan 9. 9 kan sudah di atas 7. Maka 9 itu artinya adalah yang mendekati 7 ya. 7 dikali berapa yang mendekati 9? Artinya kan 7 dikalikan 1 karena mendekati 9 ya. Ditambah dengan berapa supaya jadi 9? 2. Oke, tambah dengan 2 ya. Maka kita ambil di sini yang 2. 2 kita tulis di bawah, 1 kita tulis sebagai simpanan di atas. Ya. Sehingga di sini 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 1, 8. 8 sudah di angka di atas 7. Maka kita uraikan lagi. 8 itu artinya 7 dikali berapa yang mendekati 8? 7 dikali 1 gitu ya. Tapi kan masih ditambah dengan 1 karena supaya hasilnya 8. Sehingga di sini kita tuliskan 1, kita tuliskan di bawah. Satunya kita simpan di atas. Ya, kemudian ini 6 ditambah 5 kan 11. 11 ditambah 1 12. 12 itu artinya adalah 7 dikali berapa supaya hasilnya 12? 7 dikali 1 gitu ya. Tapi ditambah dengan masih ditambah dengan 5 supaya hasilnya 12 gitu ya. Sehingga di sini 5 kita tulis di bawah gitu. Kemudian 1 kita tulis sebagai simpanan di atas. Kemudian ini 5 tambah 4 9 tambah 1 kan 10. 10 itu artinya adalah 7 dikali berapa? 7 kali 1 ditambah dengan 3. 3 kita tulis di bawah. Kemudian 1 sebagai simpanan di atas. Nah, 1 karena sudah tidak ada angka lagi, kita tuliskan di bawah yaitu 1352 kalau di dalam basis 7 gitu ya. Maka ini kita bisa tuliskan hasilnya adalah 1352 di dalam basis 7. Itu hasilnya ya. Oke, semoga. Nah, sekarang saya berikan contoh selanjutnya yaitu tentang basis 12 ya. A84 basis 12 ditambah 42B basisnya 12. Nah, basis 12 ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang basis 10 itu kan angkanya dari 0 sampai 9. Kalau basis 8 kan 0 sampai 7 dan seterusnya. Kalau basis 12 itu angkanya sama. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada 10, ada 11 gitu ya. 10-nya A, B. Jadi ini artinya A-nya itu adalah 10, tapi A-nya itu diganti dengan simbol 10 gitu ya. B-nya itu adalah 11 gitu ya. Nah, sekarang kita ke penjumlahannya. A84 basis 12 ditambah dengan 42B basisnya 12. Oke. Nah, 4 ditambah B. B itu tadi artinya adalah 11. Oke. Maka 4 ditambah 11 kan 15. 15 itu artinya adalah 15 itu artinya 12 dikali berapa yang mendekati 15? Dikali 1 ditambah dengan 3. Ya, maka 3 kita tuliskan di sini. Satunya kita simpan. Oke. Terus kemudian 1 ditambah 8 ditambah 2 kan 10. 10 ditambah 1 kan 11. 11 itu kan di bawah basisnya, di bawah 12. Kita tadi bisa tuliskan 11 dengan B gitu ya. Maka kita tuliskan 11 dengan B di sini. Oke. Nah, sekarang A ditambah 4. A itu artinya kan 10. 10 ditambah 4, 14. 14 kan sudah di atas basis. Artinya kita bentuk dulu. Berarti 12 dikali berapa yang mendekati 14? 12 dikali 1 ditambah dengan 2. 2 kita tulis di bawah. 1 kita simpan gitu ya. Artinya di sini 1 kan sudah nggak ada ya. Ya kita tambahkan yaitu 1, 2, B3 kalau di dalam basis 12. Sehingga ini dalam basis 12 adalah 1, 2, B3 dalam basis 12. Begitu ya. Pengurangan suatu basis, saya langsung saja masuk ke contoh. Di sini kita punya angka yaitu 524 basis 8 dikurangi 265. 524 basis 8 dikurangi 265 ya, sorry. Ini 265 basis 8. Kita kurangi seperti biasa. Nah, di dalam basis kalau misalkan kalian basis 10 itu kan biasanya 4 dikurang 5 kan
nggak bisa ya, maka kita pinjam depannya 1. Kalau di dalam basis 10 kan artinya puluhan, 10 gitu ya. Pinjemnya kan satunya itu maksudnya adalah 10. Tapi kalau di dalam basis 8, 4 dikurangi 5 nggak bisa, kita pinjem depannya 1 ya. Pinjem depannya 1 gitu kan. Tinggal 1 di sini. Pinjem 1 di sini itu artinya adalah satunya itu maknanya adalah 8. Ya, bukan 10. Tapi satunya maknanya adalah 8. 8 kita pinjam ke sini, artinya adalah 8 ditambah 4, itu kan berapa? 12. 12 dikurang 5, artinya adalah 7. Gitu ya. Nah, karena tadi sudah kita pinjam 1, artinya dia kan berkurang 1. 1 dikurang 6, nggak bisa ya, kita pinjam depannya lagi 1. Pinjam depannya lagi 1 berkurang 1 sehingga kan jadi 4 ya. Sehingga di sini kalau pinjam 1 artinya 8 karena kita bermain di dalam basis 8. 8 8 ditambah 1, ini tadi kan sisa 1 ya, 8 ditambah 1 kan 9. 9 dikurang 6 itu kan artinya 3. Oke ya. Kemudian 4. Ini kan tadi sisanya ya, 4 dikurang 2 kan 2. Ya, sehingga hasilnya di sini adalah 237 di dalam basis 8. Ya, ini basis 8. Oke. Contoh lagi ya biar lebih paham. Kita di sini kalau tadi kita di basis 8, sekarang kita di basis 6. Di sini 342 basis 6 dikurangi dengan 253 basis 6. Itu dikurangi. Oke. Nah, sekarang 2 dikurang 3 itu kan nggak bisa. Kita harus pinjam depannya 1. Ya, pinjam depannya 1 sehingga di sini berkurang 1 kan jadi 3. Pinjam 1 di dalam basis 6 itu artinya adalah 6. Ya, pinjam 1 di dalam basis 6 artinya adalah 6. 6 ditambah 2, 8 begitu ya. 8 dikurang 3 kan 5. Oke. Terus kemudian ini 3 ya. Kita 3 dikurang 5 kan tidak bisa. Kita harus pinjam lagi depannya 1 sehingga di sini menjadi 2. Ya, pinjam 1 dalam basis 6 artinya adalah 6. 6 ditambah 3 kan 9. 9 dikurang 5 4 gitu ya. Terus kemudian ini sisa 22 dikurang 2 0. Oke, sehingga hasilnya 45 di dalam basis 6. 45 basis 6. Begitu ya, itu kalau untuk contoh pengurangan. Saya berikan contoh satu lagi ya, kalau kita di basis 12. Basis 12 misalkan kita punya A84 dalam basis 12 dikurangi dengan 42. B di dalam basis 12 dikurangi 4 dikurangi B. 4 dikurangi B. B itu artinya adalah berapa tadi? 11 ya. B itu 11. 4 dikurangi 11 kan nggak bisa. Maka kita harus pinjam depannya 1 sehingga di sini berkurang 1 jadi 7. 1 di dalam basis 12 artinya adalah 12. 12 ditambahkan 4 di sini 16. 16 dikurangi 11 kan 5 ya. 5 gitu ya. 5. Oke. Kemudian 7 dikurang 2 kan bisa 5. Oke. Terus kemudian A dikurang 4. A itu kan 10. 10 dikurangi 4 adalah 6. Maka di sini hasilnya adalah 655 dalam basis 12. Begitu. Gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke perkalian basis ya. Penjumlahan sudah, pengurangan sudah. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian. Oke, bagaimana kita mengalikan suatu basis? Kita langsung ke contoh. Misalkan kita di sini ada 213 basis 4 dikalikan dengan 21 basis 4. Ini cara mengalikannya gimana ya? Cara mengalikannya seperti biasa, kita bentuk susun gitu ya. Oke. Nah, ini berarti 3 kali 1 itu 3. Kita tuliskan dengan 3 kenapa? Karena dia masih di bawah angka basis. Oke. Kemudian 1 kali 1 1. Biasa berarti ya 2 kali 1 2. 3 kali 2 6. 6. Nah, kita tunggu dulu. Kita urai dulu, kita ubah dulu dalam basis 4. 6 itu artinya kalau di dalam basis 4 adalah 4 dikali berapa yang hasilnya 6, yaitu 4 dikali 1 ditambah dengan 2. Oke. Nah, 2 kita tuliskan di sini 2. 1 sebagai simpanan. Tadi kan simpanannya berarti di sini gitu ya. Oke, berarti sekarang 2 kali 2 kali 1 2.
2 ditambah dengan simpanannya tadi 3. Kita tuliskan 3 di sini ya. Oke, terus kemudian 2 kali 2 berapa? 4. 4 itu artinya adalah 4 itu artinya kalau dalam basis 4 kan berarti 4 dikali berapa yang hasilnya 4 kali 1 ditambah dengan 0 gitu ya. Maka di sini kita tuliskan 0. Oke, 0. Kemudian kan tadi kita simpan 1 ya. Karena tadi sudah kita habis mengalikannya, sudah tidak ada yang kali-kali lagi, berarti di sini 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita jumlahkan. Oke, maka di sini 3. 1 kali 1 tambah 2 3. 2 tambah 3 5. 5 sudah di atas basis. Berarti 5 itu artinya adalah 4 dikali 1 ditambah 1. Kita tuliskan di sini 1 sebagai simpanan di atas ya. Maka di sini 1 ya. Kemudian 1 lagi kita tulis di sini ya. Maka ini adalah hasilnya di dalam basis 4. Maka kita hasilnya adalah 1 1 1 3 3 basis 4. Oke, mengalikannya begitu ya. Kita coba lagi, contoh lagi. Makin banyak contoh kan semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita punya contoh 17 dikali 26 dalam basis 8. 17 dikali 26 dalam basis 8 kali basis 8 ya biasa ya. 7 kali 6 itu kan 42 ya, 42. 7 kali 6 itu kan 42. 42 itu kita tuliskan lagi karena dia sudah jauh di atas 8. 42 itu artinya kan 8 dikali berapa yang hasilnya 42? 8 dikali 5 ditambah dengan 2 yang mendekati 42 ya. 8 kali 5 tambah 2. 2 kita tuliskan di bawah, 5 sebagai simpanan di sini. Gitu ya. Terus kemudian 6 dikali 1, 6 ditambah dengan 5 kan 11 ya. 11 di dalam basis 8 itu artinya ada 8 dikali berapa yang hasilnya 11? 1 ditambah dengan 3. Oke, 3 kita tuliskan di sini 3. Sisanya disimpan dulu, sisa di sini 1. Iya gitu ya, sisanya. Karena kita sudah tidak ada yang dikalikan lagi ya kita tinggal tuliskan di sini. 1 3 2 gitu ya. Oke, sekarang gantian. Terus kemudian yang ini 7 dikali 2 14. 14 itu artinya 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 14? Kali 1 ditambah 6. Yang mana kita tuliskan? 6. Kita tuliskan di bawah sini. Satunya sebagai simpanan di atas sini gitu ya. 1 kali 2, 2. Ditambah dengan simpanannya tadi 1 yaitu 3. 3 sudah di bawah basis 8 maka kita tinggal tuliskan 3 gitu ya. Kemudian kita jumlahkan 2. 3 ditambah 6, 9 di atas basis 8, 9 itu artinya 8 dikali berapa yang hasilnya 9 gitu ya. 8 dikali 1 ya ditambah 1. Satunya kita tulis di bawah. 1 yang ini sebagai simpanan di atas gitu ya. Terus kemudian 1 tambah 1 tambah 3, 5 gitu ya. Maka hasilnya adalah 5, 1, 2 dalam basis 8. Oke, itu perkaliannya ya. Oke, lagi ya contoh lagi. Satu lagi contoh perkalian. Misalkan ini kita tuliskan dalam basis 6. 1, 2, 4 basis 6. Dikali dengan 4, 3 basis 6. Ya, dikali. Oke, 4 dikali 3 berapa? 12. 12 itu kan kalau dalam basis 10. Kalau basis 6 gimana? Basis 6, 12 itu artinya adalah 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 12. 6 dikali berapa yang hasilnya 12? 6 kali 2 ya. 6 kali 2 ditambah dengan berapa? 0. Nah, ini nolnya yang kita tulis. Di sini 0 kita tulis ya. Kemudian 2 itu sebagai simpanan. 2 sebagai simpanan di sini. Oke. Gantian kemudian 4 kali 3 tadi sudah. 2 kali 3 berapa? 6. 6 ditambah 2 simpanannya tadi 8. 8 kalau dalam basis 6 artinya adalah 6 dikalikan 1 ditambah dengan 2. Maka yang kita tuliskan di bawah yang mana? Yang 2. 2 gitu ya. Kemudian 1 sebagai simpanan di sini. Oke. Kemudian sekarang 1 dikalikan 3. 3 ditambah simpanannya tadi 1.
yaitu 4. 4 kita bisa tuliskan. Kenapa? Karena dia di bawah angka basis. Ya. Di situ sampai di sini bisa dipahami. Terus kemudian kita gantian. 4 dikali 4, 16. 16 kalau di dalam basis 6 itu kan artinya adalah 6 dikali berapa yang hasilnya 16? 6 dikali 2 ya. 6 kali 2 itu kan 12. Berarti kan masih sisa 4, masih perlu ditambahkan 4 di sini. 4. Maka yang kita tulis yang mana? 4. Kita tulis di bawah ya. 2-nya kita gunakan sebagai simpanan. Ini kan tadi sudah selesai kita hitung yang 2-nya ya, yang ini ya. Saya coret dulu biar nggak lupa gitu ya. 2-nya gantian yang ini 2 kita gunakan sebagai simpanan. Kemudian 2 kali 4 8. 8 ditambah 2 10 gitu ya. 10 itu dalam basis 6. 6 dikali berapa yang hasilnya 10? 6 kali 1 ditambah dengan 4 ya. Berarti 4 kita tuliskan di sini, satunya sebagai simpanan gitu ya. Oke, terus kemudian mana yang belum dikalikan? Ini tadi sudah, ini sudah 1 kali 4 ya. 1 kali 4 ditambah 1, 5. 5 bisa kita tuliskan. Kenapa 5 kita tuliskan? Karena dia sudah di bawah angka basis. Tinggal dijumlahkan. Sehingga di sini hasilnya 0. Terus kemudian 6. 6 itu kalau dituliskan dalam basis 6 artinya adalah 6 dikalikan 1 ditambah dengan 0. Betul ya? Nolnya yang kita tulis di sini 0. Kemudian satunya di mana? Satunya dijadikan sebagai simpanan di atas. Dengan 4 tambah 4 tambah 1, 8, 9 gitu ya. 9 itu dalam basis 6 artinya adalah 6 dikali berapa? 6 kali 1 ditambah 3. 3-nya yang kita tulis di bawah. Satunya di mana? Satunya kita simpan di atas gitu ya. 1 ditambah 5, 6 ya. 6 itu kalau di dalam basis 6 kan tadi 6 kali 1 ditambah 0. 0 yang kita tulis di bawah, satunya buat simpanan ya. Karena sudah tidak ada yang ditambahkan maka ini kan hasilnya 1. Maka hasilnya ada 1, 0, 3, 0, 0 di dalam basis perkalian basis 6. Ya, hasil dari perkalian ini ya, 1, 0, 3, 0, 0 basisnya 6. Oke, itu tadi kita tentang perkalian. Nah, kita lanjut ke pembagian basis. Oke. Di dalam pembagian basis, nah kita bagaimana sih cara menyelesaikan pembagian suatu basis? Kita langsung saja ke contoh ya. Oke, kita contoh. Di sini kan contohnya itu 512 basis 8 dibagi dalam 26 basis 8. Oke, berapa hasilnya? Cara baginya gimana? Cara baginya ya seperti pembagian biasa gitu ya. Kita gunakan misalkan 512 dibagi 8. Dibagi 26 gitu ya. Ini kan dalam basis 8. Dalam basis 8 gitu ya. Oke, dalam basis 8. Caranya sama, tekniknya sama ya. Maka kalau 26 512 dibagi 26. Berarti kan kita ambilnya 5 dibagi 26 kan masih jauh di bawah ya. Kita ambil yang ini ya, berarti 2 digitnya ini ya. 51 dibagi 26 itu berapa sih? Nah, kalau dalam basis 8 loh ya. Dalam basis 8. Kita coba begini dulu. Ini saya buat dalam bentuk perkalian dulu ya. Nah, sekarang ini kita bentuk perkalian dulu. 1 basis 8 dikali 26 basis 8. Itu hasilnya adalah 26. Perkalian ya, kita kembali ke perkalian. 26 basis 8 kali biasa. Kalau 2 basis 8 dikali 26 basis 8 hasilnya berapa? Ya kita kalikan biasa dulu ya. Kita kalikan, maka dia hasilnya adalah saya kalikan di bawah ya, 26 kalikan 2. Ini semuanya di basis 8 loh ya. Kita mengulas perkalian. 6 kali 2 itu kan 12 ya. 12 dalam basis 8 itu kan 8 kali 1 ditambah 4. 4 kita tulis di sini. Satunya kita simpan di sini ya. 2 kali 2 4 ditambah 1 5. 5. Oke, maka di sini 2 basis 8 dikali 26 basis 8 itu artinya adalah 5, 4 basis 8. Oke, maka di sini 26 itu dikali berapa sih?
yang hasilnya mendekati 51 kan gitu ya. 26 dikali berapa yang hasilnya mendekati 51 kalau dalam basis 8. Ini kalau 2 dikali 26 kan 54 dalam basis 8, sudah lebih. Maka kita gunakan yang ini, 26. Berarti 26 dikali berapa yang hasilnya mendekati 51? 1 gitu ya. Maka di sini 26 yang kita gunakan ini hasilnya, karena 54 itu kan sudah di atasnya 51. Oke. Kemudian kita kurangi seperti biasa. Kita kurangi ya, kita kurangi. Ini 1 dikurang 6 nggak bisa ya, kita pinjem 1 di depan gitu ya. Kita pinjem 1 di depan, maka di depan tinggal 4. 1 artinya kalau dalam basis 8, 8 gitu ya. 8 ditambah 1 kan 9. 9 kurangi 6, 3. Kemudian 4 kan kita sudah pinjem 1, maka 4 dikurangi 2, 2 gitu ya. Oke. Terus kemudian 23. Wah, 23 ini kan di bawahnya 26 ya, maka ini kita kalian turunkan di sini 232 ya. Kemudian 26 ya. 26 itu dikali berapa yang hasilnya 232? Ada enggak di situ? 26 dikalikan berapa yang hasilnya 232 dalam basis 8. Oke, kita coba aja. Misalkan di sini 3, kita coba di angka berapa ya? Misalkan kita coba di angka 6 dulu lah ya. Misalnya ya, nanti kalian kan urutkan di sini ya 3, 4, 5, 6 gitu ya. Saya mau coba ambil 6 misalkan. 6 basis 8 dikalikan 26 basis 8 itu hasilnya berapa? Kita coba di sini ya. 26 dikali 6 basis 8, kita bermainnya di sini ya. Basis 8. 6 dikali 6 kan 36. Ya, 36 itu artinya adalah 8. Dikali berapa yang mendekati 36? 8 dikali 4, kan 32 ya, ditambah dengan 4. Gitu kan? 4-nya kita tulis di sini, terus 4 yang ini kita simpan di sini. 6 kali 2, 12, ditambah 4, 16. 16 kalau dalam basis 8 kan 8 dikali berapa yang hasilnya 16? 2. Maka di sini tambah dengan 0. Oke, 0 kita tulis di sini, 2-nya kita buat simpan di sini. Kan kita sudah selesai semua nih, maka 2 kita tulis di sini, gitu ya. Maka di sini hasilnya adalah 204. Kalau dalam basis 8. Oke, 204. Oh, masih bisa. Masih kita coba 7 ya. 7 basis 8 dikali 26 basis 8. Hasilnya berapa? 26 dikalikan 7. Ini coretan ya, basis 8. 6 kali 7, 42. 42 itu artinya adalah 8 dikali 5 ditambah 2. 2 kita tulis di bawah, 5-nya kita gunakan sebagai simpanan ya. 2 dikali 7, 14 ditambah 5, 19. 19 dalam basis 8. 8 dikalikan 2 ditambah dengan berapa ini? 3 ya, 3. 3 kita tulis di bawah, 2-nya simpan karena sudah selesai kita kalikan semua ya, 2 kita tulis di sini. 2, 3, 2. Oke, di sini hasilnya adalah 2, 3, 2 dalam basis 8. Loh, sama ternyata ya. Maka 26 dikalikan berapa yang hasilnya 2, 3, 2? Ternyata dikalikan dengan 7. Maka di sini hasilnya adalah 7. Gitu ya. Maka hasil pembagian dari 5, 1, 2 basis 8 dibagi 26 basis 8 adalah 1, 7 atau 17 basis 8. Begitu. 17 basis 8 ya. Oke, saya berikan contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi. Misalkan di sini saya punya contoh, saya berikan contoh selanjutnya ya supaya biasa lebih dipahami. Misalkan di sini saya punya 103. 00 basis 6 dibagi dengan 124 basis 6 itu berapa sih? Gitu ya. Ini caranya juga sama seperti soal yang pertama. Maka di sini 10300 bisa 6 dibagi dengan 124 basis 6 gitu ya. Oke, nah sekarang kita ambil berapa angka di sini? 103 bagi 124 kan masih di bawah ya. Kita ambil sampai sini ya berarti ya 1030. Oke. Nah sekarang 124 dikali berapa sih yang hasilnya 1030 atau yang mendekati 1030 gitu ya. Misalkan di sini kita punya daftar 1 basis 6 dikali 124 basis 6 itu kan 124 basis 6 gitu kan. Kita coba lagi.
Kita coba lagi, misalkan saya mau mengalihkan berapa ya, mendekati 130 itu misalkan kita kali dengan misalkan ini 4 ya. Saya mau coba 4. 4 basis 6 dikali 124 basis 6 gitu ya. Kita coba 1 ini kan kita itu ya. Ini kan daftar perkaliannya ya. Terus kemudian kita kalikan 124 basis 6 dikalikan 4 basis 6, kalikan biasa gitu ya. Maka di sini kan 4 kali 4 kan 16. 16 itu kan artinya kalau dalam basis 6 itu 6 kali 2 ditambah 4. 4-nya kita tulis di bawah, 2-nya kita simpan di sini gitu ya. 2 kali 4 8. 8 ditambah 2 10. 10 masih di atas 6 dan 10 artinya 6 kali 1 ditambah dengan 4 itu kita tulis di bawah, kemudian satunya kita simpan di sini ya. Kemudian 1 kali 4 ditambah 1 5 ya, berarti 544. Oke, kita sudah dapat hasil 544 dalam basis 6. Oh, sepertinya masih belum ya. Kita coba kalau 5 basis 6 dikali 124 basis 6. Hasilnya berapa gitu ya. Oke, kita coba 5 berapa tadi? 124 basis 6 dikalikan 5 basis 6. 5 dikali 4 kan 20. 20 itu artinya 6 dikali 3 ditambah 2. 2 kita tulis di bawah, 3-nya kita simpan gitu ya. 2 kali 5 10. 10 tambah 3 13. 13 itu artinya 6 kali 2 ditambah dengan 1. 1 kita tulis di bawah, 2-nya kita tulis di atas, simpan. 5 kali 2 tambah 1 kali 5 ditambah 2 7. 7 itu berarti artinya 6 dikali 1 ditambah 1 gitu ya. 1 kita tulis di bawah, satunya lagi kita simpan gitu ya. Karena kita sudah habis di sini, sudah selesai perkaliannya, 1 kita tulis di sini gitu ya. Sehingga hasilnya 1112 kalau di dalam basis 6. 1112 basis 6. Oke, hasilnya loh, ternyata sudah lebih dari ini. Oke, maka kita ambil yang 544 ini ya. 544-nya berarti 544 dalam basis 6. Tadi berarti 124 dikali berapa? Kali dengan 4. Oke. Terus kemudian kita kurangkan gitu ya. 0 dikurang 4. Enggak bisa ya, maka kita pinjam depannya 1. Oke, pinjam depan 1 sehingga kan di sini jadi 2. 1 di dalam basis 6 artinya itu kan 6 ya. 6 dikurangi 4 2. Oke. Nah, sekarang 2 dikurang 4 juga enggak bisa gitu ya. Kita pinjam 1 dari depan. Oh, karena 1 di sini nggak bisa, yang depan di sini, maka 1 yang depan kan pinjam 1 dari depannya ya. Maka di sini kan ini kan artinya kita pinjam dari sini kan 1 gitu kan. 1 di sini kita pinjamkan ke sini gitu ya. Kita pinjamkan ke sini artinya berapa? 1 kita pinjamkan ke sini ya. Berarti kan 1 tadi kan 6. 6 ditambah 6 ditambah 2 kan 8. 8 dikurang 4 4 gitu ya. 4 ini nolnya turunkan ke bawah. Oke. Maka 420 dibagi 124 di dalam basis 6 berapa kira-kira? Ini sudah ketemu 544. Oke, kita coba kali yang 3-nya ya. Kita cari yang 3 basis 6 kita kali dengan 124. Kalau dalam basis 6 hasilnya berapa? Kita kalikan dulu ya. Coba ya, 124 basis 6 kalikan 3 basis 6. 4 kali 3 itu kan 12. 12 itu kan 6 kali 2 ditambah dengan 0. 0 kita tulis di bawah, 2-nya kita simpan di atas. 2 kali 3 6. 6 tambah 2 kan 8. 8 itu kan artinya 6 kali 1 ditambah dengan 2. 2 kita tulis di bawah, satunya kita simpan di sini. 1 kali 3 3 tambah 1 4. Oh, 420. Oh, pas ternyata ya. 420 basis 6. Oh, pas ternyata 420 124 basis 6 dikali 4 itu hasilnya adalah kok dikali 4 dikali 3 itu hasilnya adalah 420. Maka di sini hasilnya adalah 43. Oke, sehingga hasil baginya adalah 43 basis 6. Begitu ya untuk pembagian. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang operasi hitung basis yang sudah meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, baik.
Silahkan jika dari penjelasan masih ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Begitu ya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.